NU tuh nggak pernah pecah sebelum ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Akang ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang. Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah short video di YouTube yang isinya adalah seorang Habib yang sedang menceritakan dengan gagah perkasa, dengan sangat percaya diri tentang leluhurnya, yaitu Syekh Faqih Muqaddam, yang beliau disebutkan sebagai wali yang bahkan derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi leluhurnya para Habib ini itu dikatakan, dinarasikan bahwa di dunia dia memang tidak lebih terkenal, tetapi di akhirat, di alam barzah, dia jauh lebih terkenal dan jauh lebih terpandang daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, saya kaget seperti ini. Saya bersikap bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ulama besar yang biasa-biasa saja. Kalau misalkan ada cerita bahwa dia bisa membelah lautan, dia bisa teleportasi, dia adalah wali kutub dan sebagainya, saya tidak ikut campur di situ. Saya hanya mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa taat dan soleh, sampai sejauh itu saja. Saya hanya tahu bahwa orang-orang NU khususnya di Indonesia itu sangat percaya dan sangat menghormati terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani berikut karomah-karomahnya itu. Jadi saya menjadi heran ketika ada seorang Habib yang mengaku bahwa leluhurnya, leluhur para Habib, yaitu Syekh Faqih Al-Muqaddam, itu bahkan derajat kewaliannya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Karena itu adalah sebuah short video, maka itu tentu saja tidak memberikan keyakinan kepada saya. Maka saya coba cari-cari biografinya, saya cari apa di internet gitu ya, dan jumlahnya ternyata sangat sedikit Syekh Muqaddam, Syekh Faqih Al-Muqaddam itu. Tetapi sumber-sumber yang sangat sedikit itu membuat saya menjadi semakin shock, membuat saya semakin kaget gitu. Karena di situ diceritakan bahwa beliau konon pernah mengatakan bahwa derajat kewalian saya itu adalah yang tertinggi, sama seperti derajat kewalian Nabi Muhammad yang paling tinggi di antara derajat nabi-nabi yang lain. Berarti ini adalah best of the bestnya para wali gitu, dan itu diungkapkan oleh dirinya sendiri gitu dalam narasi itu. Kemudian yang membuat saya kaget lagi adalah bahwa beliau pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah gitu. Jadi suatu kali dia itu mau beli satu dagangan dari Arab Baduy gitu, saya beli ini, tetapi dengan harga yang dia maui. Kemudian si Arab Baduy tentu saja saya tidak mau, kan saya yang jual, saya yang menentukan harganya. Kemudian para pengikut Syekh Al-Muqaddam itu marah kepada si Baduy itu. Hei Baduy, tolong jual barang kepada Syekh Faqih Al-Muqaddam ini sesuai harga yang dia inginkan, karena dia adalah wali, karena dia adalah begini dan begitu, karomahnya tinggi. Emangnya dia Allah? Ya, saya memang Allah, dia katakan seperti itu. Tapi dengan narasi yang sebenarnya simpang siur, ada yang pengakuan, ada yang penyangkalan, tapi dinarasikan seperti itu. Nah, jadi ada pengakuan sampai bahwa dirinya itu adalah Allah gitu. Nah, gimana ceritanya? Saya juga sebenarnya ini silahkan Baraya konfirmasi apakah pernyataan ini, kitab-kitabnya dan lain sebagainya itu benar atau tidak. Ketika saya mencoba untuk melakukan verifikasi, ternyata sumber-sumber yang dimaksud juga adalah sumber-sumber yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan, pegangan gitu. Jadi apakah Syekh Muqaddam itu memang mengatakan seperti itu, tidak jelas. Apakah memiliki karomah yang seperti itu dan sebagainya, sumber-sumbernya juga tidak ada yang jelas. Tetapi bisa disimpulkan bahwa narasi-narasi bahwa Habib ini, Habib itu ternyata luar biasa, bahkan lebih dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu menjadi narasi-narasi yang umum yang bisa kita lihat sekarang gitu. Bukan hanya pada perspektif historis, bukan soal Habib-Habib di masa lalu, tetapi bahkan Habib-Habib zaman sekarang pun dinarasikan begitu luar biasa, begitu keramat, begitu suci. Misalkan ada di satu tempat Habib yang, saya mohon maaf ya, Habib itu nampaknya sudah pikun atau mungkin lebih dari itu. Beliau perilakunya juga nampak tidak wajar gitu. Kemudian tidak memakai pakaian, hanya mengenakan sarung ke sana kemari, ngerokoknya juga agak aneh gitu ya. Kemudian nampaknya juga tidak melakukan ibadah-ibadah ritual yang semestinya dan sebagainya. Tetapi dia ketika ada orang yang bertemu dengannya langsung nunduk atau apa segala rupa gitu, dia sangat disucikan, bahkan diberikan sebuah singgasana yang sangat besar, sangat luar biasa gitu, dikasih kursi yang gede gitu, kursi kehormatan sebagai seorang raja gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang percaya bahwa Habib yang dimaksud itu, yang nampak pikun itu adalah wali yang sangat luar biasa. Nah, apa buktinya? Yang pertama itu pertimbangannya sangat sederhana sebenarnya. Yang pertama itu adalah karena beliau itu Habib, dan yang kedua adalah karena pipisnya wangi. Air kencingnya, saya mohon maaf ya, air kencingnya itu wangi.
Saya sih berpikirnya itu keluarganya sebaiknya mengantarkan orang yang dimaksud itu ke dokter, karena kalau ada pipisnya wangi atau bau manis tertentu, itu bisa aja kan gejala penyakit kronis, bisa aja itu kelainan genetik tertentu yang mengganggu jiwanya, mengganggu raganya, bisa aja itu adalah karena masalah-masalah yang sebenarnya sangat berbahaya. Jadi bukannya disucikan gara-gara itu, tetapi lebih baik diperiksakan ke dokter gitu. Tetapi malah dinarasikan bahwa Pak Habib yang agak pikun itu malah sebagai orang suci dan sebagainya, dan kemudian banyak orang yang mengalap berkah padanya gitu. Tapi lagi-lagi narasinya adalah bahwa Habib itu adalah suci dan keramat. Kemudian saya mohon maaf ya, ini ada salah satu tokoh terkemuka di Indonesia, Pak Habib Lutfi, itu bocoran videonya sempat keluar yang menyebutkan dan dia menceritakan dalam bahasa Arab. Dia katakan, tolong semuanya kepada warga-warga yang ada di sini, warga para Habib itu, jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa penyebar ajaran agama Islam pertama itu adalah para Habib. Jadi ada semacam upaya untuk mengubah alur sejarah yang kita pahami sekarang, yang penyebar agama Islam diantaranya adalah Wali Songo gitu ya, kemudian dirubah para penyebar agama Islam itu adalah para Habib yang datang dari Yaman, yang itu adalah generasi Ba'alawi dan sebagainya dan seterusnya, yang memang dipropagandakan seperti itu. Apakah ini benar atau tidak, itu hanya dari sebuah potongan video, silahkan konfirmasi dan silahkan klarifikasi. Tetapi apakah ini memang benar-benar propaganda yang masif tentang bahwa Habib itu memang harus suci, harus dimuliakan dan sebagainya. Dan kita juga mengetahui bahwa kemarin-kemarin Pak Habib Bahar bin Smith, dan juga pernah saya sampaikan di beberapa video, beliau sampai mengatakan bahwa berguru pada seorang Habib, bahkan yang paling bodoh sekalipun, itu jauh lebih mulia, jauh lebih berkah daripada berguru pada 70 ulama. Nah, ya lagi-lagi narasinya adalah bahwa para Habib itu tinggi derajatnya, karomahnya luar biasa, kemudian keramat, kemudian memberikan keberkahan dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada selipan-selipan bahwa narasi itu juga biasanya menyinggung-nyinggung Wali Songo gitu. Misalkan Wali Songo itu adalah gelar kehabibannya diragukan, atau bahwa mereka bukan Habib, bahwa mereka bukan penyebar ajaran agama Islam pertama dan sebagainya. Kenapa ada propaganda semacam ini dan kenapa ini muncul sekarang-sekarang gitu? Atau yang saya lihat dari awal tahun 2000-an gitu. Jadi sejak zaman reformasi sampai sekarang ternyata ada propaganda-propaganda semacam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya kemudian membaca sebuah karya ilmiah yang membuat saya menohok, kaget gitu. Jadi karya ilmiah itu isinya adalah prospek bisnis ziarah makam Wali Songo gitu. Maaf. Dan di situ ada sebuah data yang juga membuat saya kaget, bahwa ziarah Wali Songo itu adalah salah satu ziarah paling profit di Indonesia kalau memang kita mau berkecimpung di sana. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada 12 juta orang yang melakukan ziarah ke makam para Wali Songo. Jadi muter ke makam wali ini dan sebagainya gitu. Jadi si penulis karya ilmiah itu berpikir, seandainya 12 juta orang yang datang ke makam Wali Songo itu kemudian kita kasih layanan catering atau kita kasih layanan apa, maka itu adalah prospek bisnis yang sangat luar biasa. Bayangkan 12 juta orang itu datanya tahun 2014 ya. 12 juta orang itu artinya bahkan lebih banyak daripada pengunjung di Bali setiap tahun gitu. Jadi makam para wali itu ternyata jauh lebih dihargai oleh orang-orang di Indonesia. Mungkinkah, ini mah pertanyaan ya, mungkinkah propaganda para Habib itu lebih mulia dari Wali Songo, atau bahwa dia penyebar agama Islam dengan berbagai karomahnya, dengan berbagai kesaktiannya itu sebenarnya adalah untuk mengejar target bisnis ini? Mungkinkah seperti itu? Sebab kalau dalam ajaran agama Islam, karomah-karomah seperti itu tuh tidak beradab untuk disampaikan kepada orang gitu. Jadi misalkan wali ini, karomahnya ini, tingkatannya ini dan sebagainya, itu benar-benar tidak beradab gitu untuk disampaikan. Karena apa? Karena kalaupun wali itu ada, dia tidak mengaku, dan kalaupun dia mengaku bahwa dirinya misalkan wali, maka kewaliannya hilang pada waktu itu juga. Jadi nggak mungkin saya adalah wali yang paling kutub, yang diantara wali yang lain. Nggak mungkin ada yang seperti itu dalam ajaran agama Islam gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang mengherankan. Makanya ada sebuah kesimpulan yang lain, atau kemungkinan yang lain, atau pertanyaan yang lain. Apakah ini gara-gara bisnis? Dan kalau memang ini adalah gara-gara bisnis, mari kita simak ada beberapa indikasi kuat. Silakan dikonfirmasi, saya tidak mengklaim, saya tidak mengambil kesimpulan, silakan dikonfirmasi. Di Jakarta Selatan itu adalah ada sebuah makam Habib Kuncung.
ribuan orang datang setiap tahun ke makam itu karena dianggap keramat. Bahkan ada orang yang sampai datang ke sana dan mengatakan, ya kami kan orang yang tidak suci, banyak dosa, tapi kalau misalkan Habib ini, itu kan derajatnya sudah dekat dengan Allah, tidak ada satupun dosa yang menempel pada dirinya. Jadi kami berdoa atas perantaraan beliau, kan mengatakan seperti itu. Yang luar biasanya adalah bahwa tidak pernah ada biografi tentang Habib Kuncung, baik biografi yang dituliskan oleh orang lain maupun autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi bagaimana kehidupannya kita tidak mengetahui. Apakah beliau memang orang-orang suci, kita juga tidak mengetahui. Apakah beliau adalah orang yang sakti dan sebagainya, tidak diketahui. Tetapi banyak cerita bahwa beliau bisa terbang, beliau bisa teleportasi, beliau punya banyak karomah, ada kuburan yang tidak bisa dipindahkan, apa segala rupa, ada banyak cerita seperti itu. Tetapi semuanya katanya tidak berdasarkan catatan historis atau apapun. Walaupun seperti itu, jamaahnya datang. Jadi jamaah datang ke sana berziarah hanya karena katanya di situ memang begitu. Dan luar biasanya apa? Ya tentu saja di situ ada infak. Apakah ini yang sebenarnya melatar belakangi propaganda para Habib itu atau cerita yang lain? Makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat. Ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang bikin batu nisan, Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh di situ. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah usaha apa-apa, tinggal meninggalkan aja di situ gitu. Ada kejadian seperti itu dan itu dikonfirmasi oleh pihak MUI. Ada juga lahan sengketa. Jadi lahan ini disengketakan dan mau disita oleh pemerintah atau oleh negara atau oleh siapa lah gitu ya. Nah, karena takut disita, maka di situ dikasih makam. Jadi makamnya dadakan dan itu adalah makam Habib Anu dan sebagainya gitu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual, ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu, dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan, ini pertanyaan. Apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Karena harus digarisbawahi, di negara-negara Timur Tengah, pusat wilayah Islam atau wilayah Asia Selatan atau di Turki atau wilayah Afrika Utara yang menjadi basis orang-orang Islam, tidak ada Habib itu diistimewakan sampai derajatnya luar biasa kayak gini gitu, sampai kakinya dicium, itu cuma ada di Indonesia gitu. Dan itu yaitu gara-gara ada upaya propaganda secara sistematis untuk menjelaskan bahwa para Habib itu memang memiliki kemuliaan yang sangat lebih di Indonesia. Bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Jadi kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumodiningrat. Tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib, tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumodiningrat, dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini polemik, ini muncul. Jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat. Jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi banyak orang, padahal catatan sejarah menyebut bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain. Nah, ini
makanya sekarang Pak Habib Lutfi, maaf, silahkan klarifikasi, silahkan konfirmasi, karena umat membutuhkan penjelasan ini. Jadi makam yang benar itu di mana? Karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang dan lumayan juga di situ infaknya gitu. Ya jangan-jangan seperti itu, ada indikasi-indikasi ke arah sana gitu. Makanya harus digarisbawahi kembali, ada semacam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda-propaganda para habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis, diantaranya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah. Apakah itu benar atau tidak, silakan klarifikasi, karena sudah banyak makam-makam palsu dari habib yang ketahuan. Kalau misalkan memang ternyata dari habibnya tidak seperti itu, ya silahkan yang ini ikut membantu untuk membersihkan habib-habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu. Tapi kemarin juga sebenarnya ada sesuatu yang sangat miris yang membuat saya tidak berani berucap lebih lagi gitu. Makanya di video ini saya tidak berani menyimpulkan gitu. Saya hanya bertanya gitu. Jadi kemarin itu, maaf ya, saya cengengesan tuh karena lucu. Jadi kemarin di akhir tahun 2022 dan awal tahun sampai pertengahan tahun 2023 itu ada sebuah kasus yang sangat lucu. Ada sebuah warung milik dari Pak Wahyu. Pak Wahyu itu adalah seorang yang bapak-bapak punya anak 2 dan punya warung, dan warung itu berjualan di sekitar Yayasan Habib Anu gitu. Nah, warung itu ya sama seperti warung yang lain, itu menjadi tempat belanja warga sekitar. Tapi tak lama kemudian muncullah sebuah spanduk yang besar di situ. Dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok di warung atau di toko selain yang dinaungi oleh Yayasan Habib itu gitu. Akhirnya apa? Omset penjualan di warung Pak Wahyu itu turun drastis sampai hanya 1/8-nya saja dari omset yang biasanya. Karena apa? Karena dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok. Apa, Meng? Dilarang membeli kebutuhan pokok selain di warung yayasan itu. Nah, gitu kan. Akhirnya Pak Wahyu itu bingung. Dia ngomong ke Pak RT, ke Pak RW, "Pak, tolong dong, ini ada spanduk gini, saya jadi nggak laku bisnisnya, usahanya." Nah, si Pak RT dan Pak RW-nya nggak berani bertindak. Karena apa? Karena melawan Habib. Nanti kan karomahnya kena sama kita, nanti kita jadi kena kaya gimana-gimana. Itu kan keturunan Nabi, itu suci dan sebagainya. Jadi tidak boleh diganggu-gugat. Nah, kan akhirnya bingung. Akhirnya si Pak Wahyu itu curhat di TikTok, di video spanduknya itu, dan kemudian dikeluarkan hadis, sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat, gitu doang, nggak ada narasi yang lain, cuman gitu doang. Tapi langsung Yayasan Pak Habib itu marah-marah dan kemudian mendatangi rumahnya, memaksanya untuk minta maaf dan menghapus video itu. Videonya dihapus, Pak Wahyunya sudah minta maaf, tapi tak berapa lama kemudian polisi datang ke rumahnya untuk memenjarakannya karena ujaran kebencian. Jadi dipenjaralah. Jadi polisi juga udah nggak berani apa-apa, langsung gercep aja, langsung tangkap, jadikan tersangka dan langsung dipidana masuk ke dalam penjara gitu. Karena ujaran kebencian, karena telah memviralkan spanduk itu yang sebenarnya sudah dihapus dan tidak ada ujaran kebencian juga di sana gitu. Nah, jadi bisnisnya kenapa seperti itu? Karena toko itu berarti mengganggu bisnisnya warung-warung yayasan dari Pak Habib itu gitu. Jadi ini sudah masuk kategori monopoli, tetapi ya karena orang kecil rakyat jelata ya tidak bisa apa-apa ngelawan Habib itu gitu. Ada satu masalah dalam tradisi Islam di mana orang-orang Islam sejak sekitar abad ke-11 sampai ke sini itu sudah menjamur di mana-mana, bahwa mereka itu sangat terjebak pada hal-hal yang lisan saja. Jadi kalau dalam tradisi Nabi itu pernah meramalkan bahwa kaum muslimin itu akan berislam hanya lisannya saja. Dan itu terbukti hari ini. Jadi maksud hanya lisannya saja itu gini. Ketika mereka, orang-orang Islam itu mendapatkan dalil, baik itu Quran maupun Sunnah, maka yang mereka lakukan adalah membacanya, menghafalkannya, menafsirkannya, memperdebatkannya, dan mengulang lagi dari awal. Tidak pernah ada wujud aplikasi, tidak ada yang seperti itu. Jadi misalkan ada ayat tentang soal kerusakan di langit dan di bumi gitu ya. Ada ayat itu jelas. Ayat itu kutukan buat orang yang merusak alam. Tapi ayat itu diperdebatkan, ditafsirkan, tetapi tidak ada yang berupa mengupayakan itu. Dan tidak ada misalkan ulama-ulama yang menganjurkan ayo kita anti global warming gitu. Kita belum pernah dengar yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka tuh sibuk memperdebatkan tapi tidak pernah langsung mewujud dalam aplikasi. Hanya di lisan saja. Nah, karena mereka itu terjebak semuanya hanya di lisan saja, maka istilah sesat dan menyesatkan pun hanya di lisan saja. Jadi kalau ada orang ngebom
orang lain, itu belum tentu dianggap sesat. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas aras. Nah, kalau judulnya kata-kata, itu bisa saling sesat menyesatkan. Jadi misalkan, coba cek misalkan ada ulama-ulama di Indonesia yang banyak sekali, mereka itu akan menyesatkan orang lain melihat kata-katanya. Kata-katanya ini, wah ini sudah musyrik, wah ini sudah begini. Semuanya berhubungan dengan kata-katanya. Tapi pada bagian perbuatan, ketika ada ulama misalkan yang sampai mempersekusi, ngegebukin orang misalkan, atau misalkan ulama itu terlibat dalam korupsi dan lain sebagainya, semuanya bungkam. Karena itu bukan lisan. Jadi kita hanya menghakimi sesuatu yang dilisan-lisankan saja. Begitu. Nah, ini tradisi kaum muslimin di zaman sekarang, karena Islam hanya di lisan saja. Makanya coba misalkan cek, ada di Indonesia itu aliran yang namanya Syiah, katakanlah, dituding sesat. Apa yang menjadi kesesatan mereka? Adalah karena mereka menolak Abu Bakar dan Umar gitu, dalam pernyataan. Jadi ketika mereka berbuat baik sekalipun, ketika mereka berkontribusi terhadap sains sekalipun, aksi-aksi itu diabaikan selama kata-katanya bermasalah. Begitu. Jadi karakteristik dari orang sesat dan tidak sesat adalah kata-katanya. Itu terjadi di kasus Ahok juga ya? Kasus Ahok, betul. Kasus Ahok. Ahok itu misalkan, ketika FPI berkuasa di Jakarta, dia tidak berani dan tidak bisa menyelesaikan masalah Kalijodo, pelacuran di sana. Ahok bisa, tapi karena Ahok bertindak nyata, tindakan nyata aktualisasi itu diabaikan. Tapi ketika ada kata-kata, nah kata-kata itu yang dihakimi. Karena Islam hanya di lisan saja, maka banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan Islam hanya menghakimi orang yang melanggar batasan-batasan lisan. Sebatas itu saja. Kalau sebentar saya mohon maaf, misalkan ada TikTokers di Indonesia yang dituntut dan akhirnya masuk penjara gara-gara penistaan agama ketika dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim lalu makan babi. Seandainya nggak pakai Bismillah, nggak pakai lisan itu, makan babinya nggak dibiarkan betul, saja. Betul. Begitu kan? Iya, itu yang jadi ya seperti yang disampaikan oleh Nabi bahwa kaum muslimin itu pada akhirnya hanya berislam di lisan saja. Dan mereka keluar dari agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kencang banget keluar dari agamanya itu. Begitu. Terus kalau bukan versi MUI ini ya, kalau versi Guru Gembul melihat misalnya kayak pesantren moderat Al Zaitun sendiri dengan tokohnya Syekh Panji Gumilang, pendapat objektif Guru Gembul gimana? Ini rumit sebenarnya. Jadi kalau misalkan dilihat dari latarnya, ini memang salah satu pesantren yang paling rumit. Kalau misalkan mau dihitung gini ya, ini latar sejarahnya dulu. Dulu itu ada di Indonesia itu pemberontakan G30S. Ada pemberontakan PKI tahun 48. Dan mereka semua dalam sejarahnya sangat mudah untuk dihancurkan. Sangat mudah untuk dikalahkan. Peristiwa G30S gak sampai 12 jam. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun gak sampai 1 bulan. Gak sampai 2 minggu. Selesai semuanya. Tapi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dalam tanda kutip, itu bisa berpuluh-puluh tahun. DITI misalkan. DITI itu bertahan dari tahun 49 sampai tahun 60-an, masih belum kelar-kelar. Susah sekali untuk diberantas. Kenapa? Karena ketika PKI bisa diberantas oleh orang-orang Islam, nah orang Islam masa diberantas sama orang Islam yang lain? Kan nggak bisa. Nah, makanya pada waktu itu pemerintah bingung, ada pemberontak mengatasnamakan Islam, harus digimanain. Nah, caranya, satu di antara sekian banyak caranya, itu kelompok DITI itu disusupi intel, lalu disesatkan ajarannya dari dalam. Misalkan, ayo kita bakar, ayo kita rampok warga yang tidak mengakui DITI. Nah, itu sebenarnya bukan ajaran pikiran Kartosuwiryo, tapi disusupkan ajaran itu agar apa? Agar dia menjadi musuh masyarakat.
Setelah dia menjadi musuh masyarakat, akhirnya muncullah gerakan yang namanya Pagar Betis. Pasukan gabungan rakyat tentara Betis, berantas tentara Islam. Pagar Betis itu akronim dari situ, berantas tentara Islam. Nah, jadi walaupun disebut tentara Islam, diberantas sama TNI, warga sudah tidak lagi resisten. Karena apa? Karena mereka sudah sesat, aliran sesat. Nah, akhirnya gampang dihancurkan. Tapi ketika gampang dihancurkan, tetap pemerintah itu kebingungan untuk bisa memata-matai orang Islam yang jumlahnya banyak, mana yang moderat dan mana yang radikal, mana yang melawan dan mana yang bekerja sama, itu tidak bisa dipisahkan. Sama-sama pakai peci, sama-sama pakai sarung. Jadi gimana cara membedakannya? Nah, didirikanlah Az-Zaitun. Az-Zaitun itu didirikan, kemudian dinarasikan dia itu adalah dari NII, penerus dari DITI. Nah, dinarasikan biar apa? Biar semua orang radikal ngumpul semuanya di sana. Jadi ini adalah gerakan intelijen. Jadi setelah dimasukkan ke dalam sana, yang radikal, yang mengkafir-kafirkan orang di keluar kelompoknya itu masuk semuanya di sana. Nah, baru datang Syekh Panji Gumilang. Sama Syekh Panji Gumilang diajarkan Islam yang moderat. Artinya ideologinya dulu dan sekarang udah berbeda. Belum tentu. Oke. Nah, ini tujuannya dulu ya. Jadi Az-Zaitun didirikan oleh pejabat-pejabat tinggi dan oleh intelijen-intelijen untuk apa? Untuk mengumpulkan semua kalangan radikal dan mengisolasi mereka di sana. Oke, dilokalisir gitu ya. Iya, dilokalisir. Dan kalau mungkin setelah itu mereka bisa dikembalikan ke dalam ajaran yang normal, yang moderat. Ya, gitu ya. Nah, tetapi orang-orang itu, orang-orang yang NII sungguhan itu sadar bahwa mereka sedang dijebak. Nah, makanya pihak yang menjebak dengan pihak yang dijebak sama-sama ada di kolam yang sama, yaitu Az-Zaitun. Jadi kadang-kadang di Az-Zaitun itu semuanya baik-baik saja, pas lulus baru diajakin sama senior, yuk ikut pengajian yang benar, yuk ikut NII yang benar. Jadi ada aliran sesat di sana tuh ada, tapi siapa yang sesat tidak diketahui, karena NII yang asli, kaum radikal yang asli, dan kaum moderat yang asli bercampur di sana. Dan mereka saling memata-matai satu sama lain, melakukan intelijen dan kontra-intelijen, propaganda dan kontra-propaganda di sana itu. Nah, selain itu masalah pertama. Masalah berikutnya yang cukup rumit juga adalah bahwa terindikasi bahwa di sana itu menjadi tempat pencucian uang bagi para koruptor. Jadi di Az-Zaitun itu sampai ada politisi yang nyumbang ke sana berapa triliun, berapa miliar, berapa apa segala rupa kayak gitu. Kenapa? Ya karena ini kan gerakan intelijen dan ini juga adalah gerakan Islam yang memoderatkan gitu. Nah, akhirnya didukung sama banyak sekali pejabat, termasuk Pak Harto, Ibu Tin, Pak Yusuf Kala, Pak Anas Urbaningrum. Itu semuanya ngasih ke sana. Tapi ngasih ke sananya itu untuk apa? Itu juga belum tahu, karena di sana pengelola Az-Zaitunnya itu tidak benar-benar bisa dipastikan siapa mereka. Kalaupun misalkan Syekh Panji Gumilangnya itu adalah benar-benar orang moderat, dalam tanda kutip dia adalah intelijen yang disusupkan masuk ke kelompok itu, mungkin saja. Tapi apakah dia bisa mengontrol guru-guru dan alumni-alumni yang ada di sana? Bisa aja di sana juga ada mata-mata dari kelompok-kelompok itu. Jadi dulu misalkan ada ISIS misalkan. ISIS tuh ngaku dari NII, dan NII itu kan pusatnya di situ. Nah, ini Az-Zaitun yang mana nih? Ini cukup rumit karena ini memang gerakan intelijen. Kita sampai sejauh ini kurang bisa mengakses, tapi tapi sebatas yang kita ketahui begitu. Jadi ada kemungkinan Syekh Panji Gumilang adalah orangnya pemerintah yang disusupkan ke situ. Ada kemungkinan. Saya berpendapat begitu. Nah, lah itu kan udah terjadi gitu. Sekarang kalau dikomparasikan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi, yang kan banyak yang tanya, kenapa sih Pak Guru ya kok ngajar Habib Ba'alawi terus gitu ya, sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau di compare dengan
aliran-alirannya dituduh sesat tadi itu gimana, Guru? Saya tuh tidak menyerang Ba'alawi. Saya tuh menyerang oknum Ba'alawi. Jadi maksudnya kalau ada kan Ba'alawi itu klan ya. Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab, misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asegaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Ya itu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Ba'alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu. Kalau misalkan mereka tidak lagi begitu, ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi. Dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah. Mereka yang merusak agama dari dalam. Mereka yang nyari cewek seenaknya. Kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku Muslim, sok ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Nabi Habib gitu. itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu. Dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Karena apa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtadan massal Habib. Oknum-oknum Habib Secara Ba'alawi. literal ya, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad. Silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada teman saya yang murtad ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok biasa gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok syahadat lagi gitu. Ya misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta, terus kemudian itu banyak. Itu beneran? Beneran. Habib misalkan datang, ya temenan, oh istri kamu cantik, bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi, aduh, kasihlah, saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Kayak gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah, itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang... Ada gus yang, maaf ya, ODGJ, rambutnya merah, kuning, hijau, kemana-mana cuman pakai kolor doang.
kemudian dia Tetangganya Pak Dodi itu. konser sampai bikin panggung segala rupa, genjreng-genjreng apa. Lalu hanya gara-gara dia anak dari kiai, dia disebut bahwa itu karomah, bahwa majdub, wali. Iya. Ya kalau ODGJ aja, hanya gara-gara dia keturunan kiai kok langsung diperlakukan seperti itu. Nah, serangan saya tuh pada itu juga. Jadi maksud saya nggak nyerang Habib dalam konteks dia Habib, atau Habib dalam dia Ba'alawi. Enggak, saya nggak akan mengkritik sama sekali Ba'alawi. Saya mengkritik, menghujat orang-orang yang menistakan Ba'alawi. Orang-orang yang menistakan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Tapi itu Pak Guru itu menjadi yang paling berani mengawali deh ya, kritik Gus, kritik Habib Lutfi sampai sedemikian. Wah, itu zaman dulu belum ada kan cerita-cerita orang berani mengkritisi model-model kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya ya, udah banyak gitu. Dan banyak juga akhirnya konten-konten kreator yang... Maksudnya hasilnya apa? AdSense alhamdulillah. Maksudnya hasilnya itu adalah hasil saya dalam hal ini tuh merasa bangga di satu sisi, tetapi merasa tanggung jawab saya itu menjadi lebih besar karena banyak konten-konten saya itu yang menjadi konten nasional. Jadi misalkan ketika saya ngomong pertama kali Pak KDM itu adalah Pak Jokowi kedua, yang saya juga sampaikan di podcast ini, itu kan media-media besar juga mulai membawa isu itu. Ketika saya bahas Habib, itu juga media-media membahas itu. Ketika saya pertama kali mempopulerkan betapa meresahkannya ormas, itu sampai sekarang juga akhirnya menjadi keluhan. Nah, tapi ya itu akhirnya jadi beban. Pada titik tertentu saya ngomong begini, orang-orang jadi juga membahas itu. Gitu. Nah, ya jadi, tapi ya itu, ini adalah bagian dari beban moral, dan kita tuh memang harus bergerak di situ karena nggak ada. Misalkan kritik saya terhadap pesantren. Nah, ini kritik terhadap pesantren juga sekarang cukup mengemuka, dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun karena pemberitaan yang masif terkait dengan pesantren dan kritikan terhadap pesantren itu gitu. Ya karena banyak kasus-kasus yang akhirnya terungkap. Nah, ini harus terus-terusan disuarakan. Bukan saya membenci pesantren. Sekali lagi ya, saya tuh sangat mencintai pesantren, sampai-sampai saya harus melawan pesantren-pesantren palsu yang mengatasnamakan ajaran pesantren. Kan begitu. Jadi kayak kemarin ada kiai di Semarang. Dia tuh marah sama saya. Kenapa bikin konten mengedeskreditkan pesantren? Saya jelaskan, dia diam. Beberapa bulan kemudian dia kontak lagi, dia bilang, aduh saya sampai nangis-nangis lihat konten Pak Gembul, terima kasih banyak. Ya pesantren memang harus dirubah, karena pada akhirnya yang dikatakan Pak Gembul itu saya lihat sendiri, nyata. Dalam hal apa? Dalam hal banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang sekarang palsu, dan mereka ada hanya untuk minta sumbangan di YouTube. Mereka tampilkan, lihat Quran kami sampulnya sudah rusak. Lihat santri-santri kami tidak tidur di kasur tapi hanya di lantai. Lihat makannya cuma pakai Royco dan sebagainya. Itu ternyata banyak di antara itu tuh pesantren palsu. Jadi anak yatim piatu dikumpulin di satu tempat, nggak diajarin, nggak di apa, cuma di video aja. Oh. Iya. Nah, diajarin ngaji ya seadanya, nggak ada kurikulum, nggak ada apa, ya cuma untuk disorot aja kayak gitu. Terus minta sumbangan dan akhirnya dapat uang. Itu kan modus. Jadi di Indonesia tuh kalau berlabel agama itu menguntungkan sekali bisnisnya. Dia itu buka pesantren tahfidz Quran, mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Lalu 21 santrinya dicabuli. Sekian diantaranya hamil. Dan udah ada yang melahirkan. Gimana ceritanya? Itu mengatasnamakan lembaga tahfidz Quran. Dan lembaga tahfidz Quran itu bagaimana itu ada puluhan santriwati, semua perempuan di sana itu bisa dibiayai. Ya kerjaannya adalah minta-minta sumbangan ke perusahaan-perusahaan, ke tokoh-tokoh. Mirip preman dong ya? Apa?
Kayak preman sistemnya. Sedikit lebih buruk karena kalau preman itu emang mengatasnamakan premanisme. Ini dibungkus dengan agama. Nah, ini dibungkus dengan agama. Nah, jadi coba kalau misalkan pelakunya preman, ya udah selesai. Kita semua tahu preman itu begitu. Tapi kalau ini agama, jadi agama Islam yang dirujak di mana-mana, yang dipermalukan di mana-mana. Jadi ada tuh pesantrennya Gus Miftah yang kemarin itu populer. Ibunya bagi-bagi makanan, santrinya tuh jalan bebek, gak berdiri untuk menerima makanan gini. Ya kok sampai segitunya, di mana ada ajaran Islam yang seperti itu. Tapi itu mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan Islam. Coba saya tanya, mana ada sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi itu jalan bebek? Gak ada. Yang ada itu adalah kalau Nabi ketemu sama sahabatnya, Nabi balik badannya itu total dari kepala sampai kaki itu menghadap sahabatnya. Kalau salaman, Nabi itu pasti yang paling akhir melepas genggaman tangannya. Karena apa? Karena adab pada orang lain. Nah ini, yang ngaku Gus, yang ngaku Kiai, yang ngaku Habib, sebaliknya minta penghormatan sama orang lain, sampai dicium kaki dan tangannya, sampai dicium jejak dan bekas duduknya. Mereka melakukan itu, lalu dikatakan ini memang adab Islam. Mereka kan mengatakan ini adab lebih penting dari ilmu, lalu adab yang dimaksud itu adalah melakukan hal seperti itu. Coba dengan kerusakan sefatal itu mengatasnamakan Islam. Ya nanti kalau misalkan banyak orang-orang yang kecewa sama Islam, murtad, kemudian tidak lagi peduli sama ajaran agama Islam, bahkan memusuhinya, ya bukan salah mereka yang murtad. Tapi mereka yang murtad itu bisa aja logikanya lurus. Ketika mereka melihat penyimpangan seperti ini, mereka udah nggak tahan. Kan begitu. Nah ini adalah salah satu agenda yang saya bulak-balikan di kanal saya, dan itu juga dampaknya signifikan, besar. Jadi orang-orang juga sudah mulai kritis dan skeptis. Saya tidak melarang orang yang pesantren, karena sekali lagi pesantren itu satu lembaga yang secara historis sangat berdampak besar buat kebaikan Indonesia. Tetapi pemalsu-pemalsu inilah yang mengatasnamakan, itulah yang harus disingkirkan. Jangan sampai agama ini dijadikan sebagai alat untuk mencari harta haram. Ini menyangkut semua agama dan kepercayaan ya, karena yang selain Islam aliran kebatinan juga banyak yang seperti itu sekarang. Betul. Aliran kebatinan tuh yang jadi aliran kebatinan justru sekarang menebar kebencian tuh banyak. Aliran kebatinan yang minta sodakoh dan sumbangan itu juga sekarang banyak. Ya, kita akan perangi itu juga. Sekali lagi, kita nggak peduli sama golongannya, nggak peduli sama kelompoknya, kita peduli pada perbuatannya. Tapi ini urusan mental sebenarnya ya. Tapi gini, kembali soal pesantren tadi Pak Guru. Orang tua itu kan, yang ketika kemudian dia sudah merasa bahwa ini agamaku paling benar sendiri, di luar agamaku salah gitu. Kadang aku melihat banyak sekali anak-anak yang sebenarnya dia nggak suka masuk pesantren gitu, tapi dipaksa sama orang tuanya gitu, dengan berbagai macam alasan. Gimana itu? Bisa nebak nggak bahwa saya itu termasuk orang yang mengatakan agama saya yang benar, yang lain salah semua? Saya itu termasuk orang yang mengatakan seperti itu. Saya bilang saya Muslim dan kepercayaan orang Kristen saya anggap salah gitu. Tetapi sampai sebatas itu saja, sisanya saya serahkan di akhirat, saya serahkan di Tuhan, dan saya tidak akan menghakimi mereka itu sebagai orang yang begini dan begitu. Sebagai orang yang percaya pada ortodoksi keimanan, ya udah seperti itu. Dan saya juga menghargai ketika ada orang Kristen yang mengatakan saya tuh kafir. Ya gak apa-apa, bagi mereka saya kafir, bagi itu nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ketika konsekuensinya itu berdampak pada hal-hal yang material. Jadi spiritual itu kita pisahkan dulu, nanti kita bahas. Tapi yang berubah menjadi material itu adalah ketika misalkan anak harus dimasukkan ke pesantren, itu wajib walaupun si anaknya merengek, menangis, nggak mau. Dan itu banyak anak-anak yang harus dipisahkan dari orang tuanya, dari teman-temannya, kemudian di pesantren ternyata dibully, diajarin ngerokok, diajarin mencuri, diajarin melakukan penyimpangan seksual. Dari anak yang biasanya baik-baik aja, lulus dari pesantren, nakalnya luar biasa.
karena ajaran yang luar biasa ngeri yang ada di dalam sana. Ada nggak orang-orang yang seperti itu, mengalami hal yang seperti itu? Ada, banyak. Nah, itu gara-gara orang tuanya yang merasa agamanya paling benar. Bukan, itu gara-gara orang tuanya yang malas. Jadi orang tua yang kayak gitu tuh biasanya gini nih, saya tuh ahli maksiat, dosanya banyak, sholat aja nggak bener, tapi saya pengen masuk surga. Jadi kalau anak saya masuk surga, mungkin dia bisa bawa saya juga ke surga. Oh iya. Gitu kan? Iya. Diwakilkan sama orang lain lah ya. Iya, yang Mendidik anaknya. coba yang anak-anak yang dipaksa masuk ke lembaga tahfidz Quran itu orang tuanya nggak hafal Quran, banyak ya, bukan semuanya, tapi banyak yang nggak hafal Quran, nggak ngerti Quran, bahkan preman, tapi dia pengen dapat pahala, pengen dapat mahkota di sorga, pengen dapat jalan pintas untuk kebahagiaan. Jadi anaknya dipaksa masuk ke situ. Coba silahkan lakukan survei, karena pihak pesantren nggak pernah mau melakukan survei, nggak ada riset di sana, nggak ada bahan-bahan yang bisa kita uji secara empirik di sana. Ya karena nggak itu, ya silahkan, makanya periksa aja sendiri. Anak-anak dari kecil pengen ketemu sama ibunya, susah, nangis, apa segala rupa kangen. Biarin aja, karena ini adalah kehidupan untuk akhirat yang lebih baik. Enggak, itu justru akhiratnya malah menjauh. Karena apa? Anak yang tidak bahagia akan cenderung menularkan ketidakbahagiaannya kepada pihak lain. Kenapa di pesantren banyak bulian? Kenapa di pesantren banyak kekerasan? Angkanya 3 kali lipat daripada lembaga non-pesantren. Kenapa seperti itu? Ya, anak yang menderita membutuhkan pelampiasan penderitaan yang harus ditularkan kepada orang lain.